Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Apa kabar para pecinta tahsin Al-Quran? Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui channel YouTube Dakwah Khadimul Ummah Channel dalam program tahsin Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar tahsin surah Al-Insyiqaq. Baik, kita akan belajar bersama tahsin surah Al-Insyiqaq. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita buka mushaf Al-Quran surah Al-Insyiqaq. Baik, kita mulai dengan bacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Nah, ayat pertama ini kita perhatikan ada idzas sama'. Kita ulangi lagi huruf dal ya. Huruf dal itu ujung lidah kita keluar sedikit dari batas gigi. Dah ya. Kemudian ada as-sama', sinnya diberikan nabrah penekanan suara. Lalu kemudian huruf sin itu punya sifat diantaranya ada sifat apa? Sifat hamas, ada napas yang mengalir, dan juga punya sifat rakhawah, suaranya juga ikut mengalir ketika diucapkan. Idzas sama. Di situ ada apa lagi? Mad wajib muttasil. Ya, bertemunya apa? Mad wajib muttasil itu mad tabi'i dengan huruf hamzah dalam satu kata. Lalu kemudian ada nun sukun, ya, bertemu dengan huruf apa? Huruf shin, hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Lalu kemudian ada huruf qaf, huruf tebal, ada tasydidnya. Kemudian karena ada tasydidnya, kita harus berikan juga nabrah penekanan suara ketika mengucapkan huruf qaf. Ya. Kemudian huruf ta di akhir kata. Ya. Ta itu punya sifat apa? Hamus. Perhatikan hamus huruf ta ketika disukunkan. Idzas samaa'u syaqqat, ya. Insyaqqat, ya, kalau dipotong ya. Idzas samaa'u syaqqat. Nah, perhatikan jangan sampai lupa mad wajib muttasil dibaca dengan 4 harokat hingga 5 harokat. Baik, ayat pertama ya sudah. Kemudian ayat kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, di situ ada dua huruf yang bertanda tasydid. Li rabbiha, ya, berikan nabrah kepada ba-nya. Lalu kemudian sebelumnya ada huruf ta sukun. Ada mahmus di situ. Perhatikan mahmusnya, wa adzinat, ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, qafnya bertasydid juga. Berikan nabrah kepada huruf qafnya, penekanan suara. Wa huqqat. Qafnya huruf tebal, ta-nya huruf tipis. Wa huqqat. Nah, baik, ayat berikutnya. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu, ra-nya tebal ya, dibaca tebal. Kenapa? Ra-nya sukun didahului oleh huruf yang dibaca fathah ya. Wa idzal ardu, ya, bu kan ra-nya berakat dhammah, monyongkan bibir kita sesempurna monyong kita ya. Bu ya. Muddat, mimnya huruf tipis tapi didhammahkan. Muddat, taknya huruf tipis, jangan muddot tapi muddat. Taknya apa? Tadi dal ya, dalnya itu tipis ya, muddat, senyumkan. Kemudian di akhir kata ada huruf ta yang berharokat atau bertanda sukun. Ada lagi
mahmus taknya. Lanjut. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Situ ada lagi huruf qaf, ya, huruf tebal bertemu huruf ta yang sukun yang merupakan huruf tipis. Wa alqat, ya, qa tebal. Wa alqat, lamnya tidak boleh dipatukan. Wa alqat, dan berikan hak sifat tawassut dari huruf lam. Alirkan sedikit suaranya. Wa alqat ma fiha, ya. Taknya mahmus. Wa alqat, kemudian fiha wa takhallat. Kha-nya tebal, ya, lamnya tipis, taknya tipis. Wa takhallat, lamnya bertasydid, berikan nabrah penekanan suara. Lanjut. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ini sama dengan ayat kedua tadi ya. Ayat kelima ini sama dengan ayat yang kedua. Wa huqqat, ya, di ujungnya ada tak yang disukunkan. Perhatikan mahmusnya, dan qafnya diberikan apa? Berikan nabrah penekanan suara karena ada tasydidnya. Lalu kemudian di situ ada li rabbiha, berikan nabrah juga karena ada tasydidnya. Lanjut ayat berikutnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ini agak panjang ya. Ayatnya agak panjang sedikit. Ya, di situ ada apa? Mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4 harokat. Kemudian insan ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Pembacanya adalah ikhfa hakiki. Innaka ada nun bertasydid, diberikan gunnah di situ. Innaka, ya, innaka kadihun. Haknya ada dhammatani di huruf haknya karena bertemu dengan huruf hamzah, maka pembacanya adalah izhar halqi, harus jelas ya. Namun jangan lupa dengan sifat tawassul dari huruf nun, berikan alirkan sedikit suara huruf nun itu, ya. Kadhan ada dal qalqalah, ya, kadhan. Kemudian di situ ada fathatani, ya, bertemu dengan huruf fa, pembacanya adalah ikhfa hakiki, kadhan famulaqih. Qafnya termasuk huruf apa? Isti'la, tapi tidak termasuk huruf itbaq. Maka kadar maksudnya kadar ketebalan huruf qaf itu lemah sekali ya. Lemah sekali. Famulaqih bukan dibaca famulaqih, tidak ya. Famulaqih, dan ujungnya ada huruf ha. Huruf ha itu punya sifat, diantaranya ada sifat rokhawah. Alirkan bunyi ha-nya. Famulaqih, ya, alirkan bunyi huruf ha-nya. Lanjut. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Nah, di situ ada mim bertasydid, gunnah, ya, tenggung, tahan. Kemudian man utiya ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Hukum bacaan adalah izhar halqi. Izhar halqi harus jelas, tapi sifat tawassut nunnya harus tetap dimunculkan. Alirkan bunyi nunnya sedikit ya. Man utiya, bukan man utiya, tapi man utiya. Baik. Kitabahu, ya, kitabahu biyaminih. Nah, kembali kita bertemu dengan huruf ha di akhir kata ini ya. Alirkan suara huruf ha karena dia punya sifat rokhawah. Kemudian kitabahu, ya, kitabahu biyaminih. Jangan terbaca biyaminih, tapi biyaminih. Ya. Lanjut. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah,
Perhatikan fa lagi, fa ya punya sifat hamas, fa ada nafas yang mengalir, kemudian rokhawah dia ya, fa ya. Kemudian ya, perhatikan di situ napasnya mengalir, kemudian suaranya pun mengalir ya, fa fa fa. Baik, fasaufa, perhatikan jangan sampai terbaca fasaufa, tapi fasaufa ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, di situ ada apa? Hisaban, hisaban ada fathatani bertemu dengan huruf ya, ya hisabai ya idgham bi gunnah. Yasira, yasiron dibaca yasira. Itu disebut dengan mat apa? Mat iwal. Lanjut. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ada ikhfa ya. Di situ bunyi ikhfanya tebal ya, karena huruf nunnya bertemu dengan huruf tebal yaitu qaf. Wa yanqalibu ila ahlihi. Nah, di situ ada hukum bacaan apa? Baca ism fasil ila ahlihi. Nah, dibaca 4 harokat. Masruron dibaca masrurah, mati wat juga. Lanjut. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ya. Wa amma man dengung, mim bertasydid dengung ya, gunnah dia. Man utiya ada izhar halqi di situ. Kitabahu ya, kitabahu punya dibaca 2 harokat. Wara itu ada mad wajib muttasil dibaca dengan 4 harokat hingga 5 harokat. Dhahri, dhahri ada 2 ha, berikan sifat diantaranya rokhawah dan huruf ha itu. Baik, lanjut. Fasawfa yad'u thubura. Fa, fasawfa ya. Fasawfa sin ya, fasawfa yad'u thubura. Yang keduanya itu tha ya, tha ujung lidah kita ya berada di antara gigi muka atas dan gigi muka bawah, keluar sedikit dari batas gigi ujung lidah kita. Tha, tha, tha. Bedakan fasaufa dengan fasaufa yad'u subura. Subura ya. Suburan dibaca apa? Di situ dibaca subura karena termasuk mad iwal. Baik. Wa yasla sa'ira ya, wa yasla. Nah, wawu ya, ya huruf tipis, kemudian ketemu huruf tebal shad. Jangan terikut tebal ya-nya yos, tapi yas ya, yas la, la-nya huruf tipis juga. Jangan sampai terbaca seperti ini. Wa yaslas ya, yuslo jadinya. Wa yasla sa'ira ya, sa'iron dibaca sa'ira makriwal. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu gunnah, punya dibaca 2 harokat. Kemudian kana fi, ya, fi-nya itu mad jaiz munfasil 4 harokat dibaca. Fi ahlihi, hi-nya dibaca 2 harokat. Lalu kemudian masruron dibaca masruro, masruro makiwat juga. Innahu dhanna an lan yahura bala. Nah, di sini ada apa? Ada tanda wakof 3 titik ya. Ada yang menyebut dengan mu'anaqah, ada yang menyebut dengan mu'anaqah ya, mu'anaqah ta'anuk ya, mu'anaqah, ada yang menyebut dengan ta'anuk. Ini bagaimana cara berhentinya? Kalau kita berhenti di innahu dhanna an lan yahur, kalau berhenti di situ maka kita tidak boleh mengulang lagi an lan yahur,
kita langsung lanjutkan saja. Balanya itu tak boleh berhenti lagi, langsung dilanjutkan ke kata berikutnya, bagian dari ayat ini. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, kalau berhenti di al-layhu ya. Tapi kalau kita berhentinya di bala, maka kita cukup lanjutkan inna rabbahu kana bihi basira ya. Kenapa tadi dibaca panjang bala inna? Karena kalau kita wasolkan dari bala ke inna, maka terjadi hukum mad jaiz munfasil ya. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Baik, kita contohkan dua cara membacanya. Yang pertama, innahu dhanna an lan yahur. Perhatikan juga ya, innahu gunnah, innya hunya baca dua rakaat, dhanna itu ada nun tasydid digunahkan, allan ya. Situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Pembacanya adalah idgham bila gunnah. Lannya nun sukun bertemu dengan huruf ya, pembacanya adalah apa? Idgham bi gunnah. Lai ya. Kalau berhenti di lai yahur, maka kita baca berikutnya begini. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Jadi balanya nyambung ke inna, maka dia berlaku hukum mad jaiz munfasil. Kemudian cara yang kedua, innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Lanjut. Fala uqsimu bisyafaq. Fala jaiz munfasil. Ya, kemudian ada shinnya bertasydid. Bish berikan nabrah, menekan suara. Bisyafaq. Ingat huruf shin itu selain dia punya sifat rokhawah, suaranya mengalir ya, suaranya mengalir ketika kita ucapkan, dia juga punya sifat tafasyi, ada suara yang berhamburan ketika diucapkan itu ya. Bisyafaq, tak boleh dibaca bisyafaq, tertahan suara, tidak boleh. Dia tidak punya sifat syiddah, tapi dia punya sifat rokhawah. Nah, baik, qafnya apa? Punya sifat qalqalah. Wal-laili wa ma wasaq. Perhatikan di wal-lai, berikan nabrah, di lamnya ada tasydid di situ. Kemudian wal-lai, jangan wal-lai, apalagi dikejutkan wal-lai, tidak. Ya, cukup lembut saja. Wal-laili wa ma wasaq. Wal-laili wa ma wasaq. Lanjut. Wal qamari idza tasaq. Wal qaf ya, qaf tebal, mimnya tipis, ra-nya tipis. Wal qamari ya, idza tasaq. Di huruf ta-nya ada tasydid, berikan nabrah, menekan suara. Ya, qafnya qalqalah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, perhatikan di sini agak rumit ya. Huruf ra-nya tebal, la tar ya, karena sukun sebelumnya ada hurufnya dibaca fathah. La tarkabunna. Nah, nunnya huruf tipis. Bunna, la tarkabunna. Nah, tabaqan ada di situ apa? Di huruf qafnya itu kan ada fathatani, dia bertemu dengan huruf ain, maka hukum bacanya adalah izhar halqi, harus jelas. Namun jangan lupa dengan sifat tawassul dari huruf ainnya, alirkan sedikit saja suara ain. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukum bacanya adalah apa? Ikhfa hakiki ya. Al-tabaq, ikhfanya langsung tebal karena bertemu dengan huruf tebal, yakni huruf ta. Lanjut. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum
fama lahum ya. Fa-nya tipis, ma-nya tipis, kemudian lamnya tipis, ha-nya tipis, ya mimnya tipis, cuma humnya itu mendapat harokat dhammah. La yu'minun, la yu'minun. Jangan la yu'minun. Tertukar huruf hamzah menjadi ain. Maka itu kesalahannya adalah kesalahan yang jali, ya, kesalahan besar karena akan berubah makna. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Oke. Wa idza quri'a, wa idza hamzah, idza quri'a hamzah juga ain, alaihi, alaihi quri'a alaihimul Qur'an. Ya, perhatikan ya. Quri'a. Situ yang sebelumnya hamzah, yang kedua ain. Kemudian Al-Quran roknya tebal karena sukun, huruf sebelumnya dibaca dhammah. Quran. Baik. Jangan banyak-banyak getar roknya ya. Quran. La yasjudun. Nah, lanjut. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil alladzina berikan nabrah kepada alnya, kepada lamnya karena ada tasydidnya. Kemudian yukadzibun berikan nabrah kepada zalnya. Kenapa? Ada tasydidnya juga. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallah jangan terbaca wallah tapi wallahu. Baik. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Shinnya diberikan nabrah, kemudian roknya tipis. Fabashshirhum, jangan fabashshirhum, tapi fabashshirhum. Kenapa dibaca tipis? Karena huruf roknya sukun, didahului oleh huruf yang dibaca apa? Dibaca kasrah. Maka menurut kaidahnya dia harus dibaca tipis ya. Lanjut. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu berikan nabrah kepada alladzina juga di illanya. Ya, amanu wa 'amilus solihati ya solihati ya. Kemudian lahum ada izhar apa situ? Izhar apa? Izhar syafawi lahum, tapi jangan lupa berikan sifat tawassul pada huruf jimnya. Ajrun ya, ajrun jimnya dikolkolahkan tipis jimnya aj, jangan aj tapi ajrun ya. Kemudian dhammatani bertemu dengan huruf ghain, pembacanya ada izhar halqi ya, harus jelas tetapi berikan juga tawassut pada bunyi dhammatani ya. Nah, ghairu mamnun, perhatikan ghai jangan ghai tapi ghai, ghainya tebal ya, ghainya tebal, ru-nya tebal juga, mamnun ya. Baik, rumit ya surah Al-Insyiqaq, tapi insyaallah kita pasti bisa asal mau latihan. Baik, kita mulai lagi dari awal. Kita baca secara utuh surah Al-Insyiqaq. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب ya, kita ulangi وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. Ya tadi fabashshirhum, berikan nabrah pada shinnya ya, rohnya tipis, kemudian mim mimnya bertemu huruf ba, pembacanya adalah ikhfa syafawi ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Bi'adzabin alim, di situ ada kasrotani bertemu dengan huruf hamzah, pembacanya adalah ilhar halqi. Kita ulangi. Fabashshirhum bi'adzabin alim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Alhamdulillah, selesailah sudah kita belajar untuk sementara waktu tahsin surah Al-Insyiqaq. Insyaallah kalau kita rajin berlatih, ke depan kita akan lebih bagus dalam membaca surah Al-Insyiqaq. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.